Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya di kesempatan kali ini masih tetap terus ya, selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, Clarissa selalu berdoa semoga seberat apapun masalah kamu bisa segera terselesaikan. Oke, jadi di video kali ini kita akan general reading lagi, dan dimana untuk tema readingan kali ini, sebentar ya, kita cek dulu. Untuk tema kali ini adalah diam-diam ada orang yang mengincar kamu karena terlalu rindu. Nah, jadi di video kali ini kita akan melihat dan mencari tahu siapakah dia, seseorang yang diam-diam mengincar kamu karena terlalu rindu padamu. Wow. Jadi kita akan lihat ya secara detail. Perlu diingat guys, karena ini sifatnya energi general, jadi menyangkut energi banyak orang ya. Jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Semua hasil readingan ini jangan ditelan bulat-bulat, lebih ambil sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau booking personal reading, silahkan hubungi kontak admin, nomor kontaknya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, jadi langsung saja di sini kita akan tebarkan kartunya. Kita akan melihat ya secara realistis, secara jelas bagaimana energinya secara lengkap ya. Jadi kita akan tebarkan kartunya. Di sini Clarissa menggunakan 10 tebaran ya, agar hasilnya bisa lebih resonate lagi ya, agar banyak energi-energi yang nantinya akan tergali ya. Karena semakin banyak kartu, semakin banyak energi yang nantinya akan tergali atau terbuka. Jadi kita akan tebarkan ya di sini. Satu kartu. Ya. Ini kartu yang kedua. Ini kartu yang ketiga. Kartu yang keempat. Kartu yang kelima. Kartu yang keenam. Kartu yang ketujuh. Kartu yang kedelapan. Kartu yang ke-9 ya, karena kameranya nggak muat kita taruh di samping. Kemudian yang terakhir ya, kartu yang ke-10. Oke, jadi izinkan Clarissa berdoa terlebih dahulu untuk menarik energi dari teman-teman semuanya ya, agar energinya bisa terwakili ya lewat kartu tarot ini. Oke, jadi Clarissa akan berdoa terlebih dahulu. Oke, jadi kita mulai ya, buka satu kartu. Kita akan melihat siapakah dia, seseorang yang diam-diam mengincar kamu saat ini. Wow. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang terikat dalam sebuah hubungan dengan kamu. Tapi saya melihat ya bahwa semakin lama dia semakin sayang, meskipun antara kamu dan dia sepertinya memiliki banyak sekali perbedaan, terutama sifat dan karakter. Mungkin ada juga yang beda usia, bahkan ada juga yang beda keyakinan ya. Tapi itu tidak menghalangi niat dia untuk tetap terus memperjuangkan kamu, karena orang ini merasa ya bahwa diri kamu tuh merupakan belahan hatinya jiwa. Meskipun masih belum banyak sesuatu hal yang belum dia lakukan untuk membahagiakan kamu, tapi dia berharap agar kamu bisa sabar dan menerima dia apa adanya, gitu ya. Dan di sini ya, jika dilihat dari energinya, memang progres hubungan kamu tuh sepertinya sedikit lambat ya. Artinya mungkin ada di antara kamu tuh yang saat ini merasa kenapa sih kok sampai detik ini orang ini tuh masih belum juga memberikan kepastian atau kejelasan akan hubungan ini. Bukan niatan dia untuk menggantungkan kamu, tetapi beberapa di antara mereka ini memang dia tipikal orang yang sangat bertanggung jawab ya terhadap hubungannya. Jadi dia nggak mau memaksakan diri untuk seriusin kamu ya, untuk menikah dengan kamu apabila semuanya belum siap. Karena prinsip dia dalam menjalin hubungan ya atau pernikahan itu satu kali seumur hidup. Jadi dia nggak mau adanya kegagalan ya, dia nggak mau nantinya ada pernikahan yang kedua, yang ketiga ya. Makanya ya dia sangat menghargai proses gitu ya. Artinya dia nggak mau terlalu memaksakan diri untuk terlalu terburu-buru di saat semuanya belum siap.
ya, dan dia berharap bahwa saat ini kamu tuh bisa mengerti situasinya, karena bukan sengaja dia menggantungkan kamu atau tidak memberikan kamu kepastian, tetapi biarkan proses yang berjalan sampai semuanya siap, seperti itu. Dan di sini memang diam-diam tuh dia orangnya selalu merindukan kamu ya, yang saya rasakan, tetapi karena adanya perbedaan ruang, jarak, dan waktu, sehingga membuat orang ini dia tidak bisa menemui kamu setiap saat, sehingga membuat rasa rindu dia begitu tersita ya di dalam batinnya dia. Karena tanpa kamu sadari di belakang kamu ya, dia sepertinya sering gitu ya merindukan kamu sampai meneteskan air mata karena terlalu rindu gitu ya. Karena tahu sendiri ya, orang yang sudah kangen gitu ya, ya pastinya kayak dia ini merasa bergejolak batinnya, dia ingin segera bertemu seseorang yang dia cintai, yaitu kamu. Ya, sabar aja, nikmati prosesnya, karena aku melihat ya, di sini apa yang kamu tanam nantinya akan berkembang besar seperti hubungan kamu. Ya memang menjalin hubungan itu tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Pasti akan ada pro dan kontranya, tetapi apabila kamu sabar melewati proses yang terjadi, maka hasilnya juga akan indah seperti itu. Dan di sini yang aku rasakan ya, yang menjadi kendala terbesar di dalam hubungan kamu ya, mungkin di antara mereka ini terlalu banyak menjanjikan ekspektasi yang terlalu tinggi di saat dia belum merasa siap sama kamu. Jadi kayak jatuhnya kamu tuh kayak kemakan janji palsunya dia gitu ya. Dia ini belum siap gitu, tapi dia sudah terlalu sering mengandai-ngandaikan ya suatu hubungan yang sangat indah, yang sangat serius dengan kamu. Mungkin ada ya di antara kamu ini yang sempat pernah dijanjikan pernikahan ya, dijanjikan pertunangan, mungkin dikenalkan keluarganya. Tapi setelah sekian lama hubungan ini berjalan, ternyata dia belum juga menunjukkan tanda-tanda seriusnya akibat secara mental, finansial, ataupun batin dia yang sepertinya belum terpenuhi atau belum tercukupi. Ya bisa dibilang cara dia mencintai kamu juga salah gitu, karena ya kita itu kan kayak nggak boleh ya terlalu memberikan ekspektasi yang terlalu tinggi di saat mental dia sendiri pun juga belum merasa siap gitu. Jadinya ya kayak kamu tuh merasa kemakan janji palsunya gitu, padahal orang ini sama sekali tidak ada niatan untuk mempermainkan perasaan kamu, tetapi karena cara dia salah dalam menjalin hubungan ini, sehingga di mata kamu orang ini tuh kesannya kejam gitu ya, karena terlalu memberikan sebuah harapan palsu ya terhadap diri kamu kayak gitu. Jika dilihat dari energinya sih, saya merasa bahwa kamu tuh sebenarnya sangat nyaman sama dia. Hanya saja beberapa di antara mereka ini memang orangnya kayak pergerakannya lambat ya, sehingga terkadang tuh membuat rasa ketidaksabaran kamu ini meronta-ronta gitu ya. Seharusnya ya, seandainya aku jadi dia, ya dia harus bisa berkata secara jujur ya. Kayak aku tuh harus bisa ngomong secara jujur sama kamu gitu ya, agar setidaknya kamu tuh tidak terlalu menantikan suatu harapan yang tak pasti gitu ya. Karena yang aku rasakan tuh ya, dia ini terlalu berekspektasi tinggi gitu ya, terlalu menjanjikan sesuatu hal yang manis kepada kamu, padahal secara finansial dan mental diri dia ini belum siap gitu. Jadinya kan kayak kamu ngarepin banget sama dia kayak gitu. Dan di sini saya melihat ya, ada harapan-harapan dia ya. Jadi beberapa di antara mereka ini berharap bahwa dia dan kamu ini bisa duduk di pelaminan gitu. Hanya saja kesalahan terbesar dia, orang ini kurang mau mengintrospeksi diri apakah selama ini dia sudah menjadi pasangan yang baik buat kamu atau tidak gitu. Karena selama dia menjalin hubungan dengan kamu ya, orang ini selalu menilai kamu, tapi dia tidak pernah menilai diri dia sendiri, apakah selama ini dia sudah cukup membahagiakan kamu atau tidak gitu. Karena ya susah ya memang ya introspeksi diri dia sendiri kalau dia sendiri nggak ada niatan.
Karena yang aku rasakan tuh dia selalu koreksi kamu. Tapi giliran ketika kamu mengkoreksi dia, muncul ya sifat keras kepalanya. Dia orangnya nggak mau menerima nasihat atau masukan dari pasangannya. Sehingga itu juga salah satu alasan kenapa sampai detik ini ya, kamu tuh sering banget mengalami pertikaian karena orang ini tidak mau menyadari kesalahannya dan terlalu keras kepala sama pendiriannya gitu. Dan beberapa di antara mereka ini orangnya memang suka ya ketika mungkin disanjung-sanjung, ketika dipuji-puji, tapi giliran kamu mengkoreksi dia, dia selalu nggak terima gitu ya. Dia justru malah serang balik kamu gitu. Jadi kan kayak jatuhnya ini kesannya nggak adil gitu, kayak seolah itu kamu boleh menilai aku tapi aku nggak boleh menilai kamu gitu ya. Sehingga ya udah gitu, kamu tuh sering banget salah paham karena apa yang kamu inginkan tidak pernah dia dengarkan ya. Jadi sering terjadi kesalahpahaman yang terjadi antara kamu dan dia karena dia terlalu keras kepala ya, terlalu susah untuk dikendalikan, terlalu susah untuk menerima masukan dari pasangannya. Terus saya juga melihat ya bahwa sebenarnya orang ini tuh dia apa ya, dia orangnya kayak sebenarnya bukan dominan ya, tapi saya melihat bahwa sosok ini sosok seorang pemimpin yang sangat baik gitu. Tapi ya karena sifat kepemimpinan inilah yang membuat orang ini tuh kayak jadi kesannya keras kepala gitu, karena kayak ya hanya dia yang boleh atur kamu gitu, karena aku ini pemimpin, aku nggak mau diatur-atur sama pasangan kamu gitu. Padahal ya sebenarnya tujuan kamu ini baik gitu ya, kamu ingin mengkoreksi apa yang selama ini menjadi kekurangannya. Karena ya mungkin dia ini orangnya terlalu ego gitu ya, mungkin di antara mereka ini orangnya kayak sering banget memandang kamu sebelah mata atau sering banget menilai kamu gitu ya. Atau mungkin di antara mereka ini juga tipikal orang yang sering banget bertindak sesuka hati dia tanpa memikirkan bagaimana perasaan kamu. Sehingga tujuan kamu ingin menasehati dia agar orang ini tuh bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi ternyata dia salah nangkep ya. Justru malah kayak dia serang balik kamu gitu loh. Dan saat ini saya melihat ya memang kondisi hubungan kamu ya sepertinya kayak terlihat mulai meredup ya. Gak tahu kenapa, apakah karena dia terlalu menjanjikan harapan yang palsu terhadap diri kamu sehingga membuat perasaan kamu redup ke dia. Atau mungkin ya karena kamu merasa gitu ya bahwa makin kesini tuh dia makin berubah gitu, sehingga membuat diri kamu ini kayak apa ya, kayak harapan kamu tuh jadi meredup gitu ya. Harapan kamu tuh jadi berkurang. Mungkin dulu ya kamu sepenuh hati mencintainya, tetapi karena harapan palsunya itu yang membuat ya saat ini harapan kamu hilang gitu. Karena ya kamu tuh pingin gitu ya adanya kejelasan tentang nasib hubungan ini ke depannya gitu ya. Bukan malah orang ini tuh kayak menjanji-janjikan terus gitu, tapi dia tidak pernah mewujudkan apa yang pernah dia katakan. Jadi jika dilihat dari energinya ini, kayak perasaan kamu ke dia ini mulai meredup gitu ya. Gak tahu kenapa, mungkin kamu mulai apa ya, mulai ilfil kali ya, mulai ilfil ke dia gitu. Karena ini orang kok ngomong terus gitu, tapi kenyataannya mana gitu ya, buktinya mana gitu ya. Katanya kamu seriusin aku gitu, tapi dari tingkah lakumu tuh kayak kamu gak serius gitu. Katanya kamu ingin gitu ya melamar aku atau nikahin aku atau sebaliknya gitu, tapi mana buktinya gitu. Sampai detik ini tuh kayak nggak ada tanda-tanda gitu ya buat kamu menunjukkan rasa serius kamu. It's okay lah gitu. Kamu pernah bilang bahwa diri kamu tuh masih belum siap secara mental ataupun finansial gitu, tapi kamu tuh nggak ada niatan gitu ya untuk membuktikan rasa cinta kamu dan serius kamu padaku gitu. Itu yang membuat kayak harapan kamu ke dia ini makin meredup gitu. Karena kan percuma juga gitu ya. Dia berharap sama kamu, tapi dia tidak ada niatan
untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan dia bersama kamu. Jadi kayak jatuhnya kan percuma gitu ya. Percuma terus ya, kamu berharap sama aku tapi kamu gak ada niatan untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan kamu. Seperti itu guys. Dan di sini jika dilihat dari energinya, saya merasa bahwa di masa lalu dia sepertinya pernah ya menyakiti kamu. Ya, karena beberapa di antara mereka ini sepertinya di masa lalu dia pernah ya gak jujur sama kamu. Bahkan ada juga yang gak setia sama kamu. Tetapi pada saat dulu ya, karena rasa cinta dan rasa sayang kamu masih besar ya, sehingga meskipun dia bertingkah di belakang kamu, kayak kamu tuh masih berusaha memaafkan dia. Tapi untuk kali ini dan kedepannya ya kayaknya pintu maaf kamu sudah tertutup gitu. Karena terlalu sering gitu ya kamu memaafkan dia tapi tidak membuat orang ini berubah gitu. Bahkan sempat ya saya merasa beberapa di antara kamu tuh ingin meninggalkan dia. Tapi apa yang terjadi? Bukannya ia menyetujui, justru malah orang ini menghalangi niat kamu agar kamu tuh tetap terus terikat sama dia gitu ya. Bahkan ya pada saat itu tuh dia kayak memohon-mohon kepada kamu agar kamu tuh tidak meninggalkan dia ya. Dia bilang akan berubah lah, dia bilang akan menjadi versi terbaiknya lah, dia menjanjikan ini ke kamu lah, pret. Tapi ujung-ujungnya apa gitu ya, sampai detik ini tuh ya dia masih gini-gini aja. Itu yang membuat batin kamu tuh jadi semakin tertekan. Karena yang aku rasakan di masa lalu dia pernah melakukan suatu kesalahan besar, tetapi karena pada saat dulu ya mungkin kamu masih polos, mungkin kayak kamu tuh masih gampang dimanipulasi gitu, sehingga ya kamu terimalah dia ya, kamu maafkan dia gitu. Tapi saat ini karena kebohongan-kebohongan yang sering dia lakukan, sehingga membuat saat ini tuh kamu menjadi pribadi yang lebih pinter gitu ya, menjadi pribadi yang lebih nggak mudah dibohongi lagi gitu. Karena capek terus gitu ya kamu berdrama terus sama aku gitu, tapi ujung-ujungnya tidak membuat diri kamu tuh insaf gitu. Jadi kalau kamu melakukan kesalahan lagi ya, yang kedua, yang kesekian kalinya, is okay gitu ya, nggak apa-apa. Tapi dengan konsekuensi aku bakal benar-benar meninggalkan kamu. Dan dari hal itu tuh pada akhirnya tuh membuat orang ini jadi sadar gitu ya, bahwa ketakutan terbesar dia itu ternyata adalah kehilangan sosok kamu. Makanya kayak saat ini tuh dia benar-benar sudah menunjukkan sisi perubahannya semata-mata dia lakukan karena dia tidak ingin kamu tinggalkan gitu. Makanya dia saat ini tuh kayak sudah berusaha untuk perbaiki diri gitu, karena dia nggak mau lagi kamu tinggalkan ya, karena dia tahu bagaimana rasa sakitnya kehilangan kamu. Karena sempat loh ya saya melihat di masa lalu tuh, karena saking keselnya kamu sama dia, kamu cuekin dia sampai berminggu-minggu ya. Kamu benar-benar gak respon teleponnya, kamu gak balas chatnya. Dan pada saat itu dia benar-benar merasa terpuruk ya, merasa stres, merasa tersiksa, merasa betapa sakitnya dia hidup tanpa diri kamu. Kayak gitu. Sehingga membuat ya akhirnya tuh dia gak berani lagi gitu ya melakukan tindakan yang membuat diri kamu sakit hati gitu ya. Karena ya sakit banget gitu ya hidup tanpa kamu. Dia kira enak kali ya, tapi pada kenyataannya tidak. Dan untuk kedepannya sih ya, aku paham ya bahwa sudah banyak sekali proses yang sudah kamu jalani demi mempertahankan dia dan hubungan ini. Termasuk ya mungkin kamu banyak sekali mengorbankan kebahagiaan kamu sendiri demi dia. Mungkin ada juga di antara kamu yang rela ya mengorbankan keluarga kamu ya demi bisa bersatu dengannya. Karena ada nih gitu ya, beberapa di antara kamu tuh yang mengalami tekanan dari keluarga kamu, karena keluarga kamu tuh kayak gak seneng sama dia, gak setuju sama dia gitu. Tapi karena kamu sayang sama dia sehingga kamu rela mengorbankan keluarga kamu demi bisa bersatu dengannya. Bahkan mungkin ada juga ya di antara kamu tuh yang rela mengorbankan kebahagiaan kamu sendiri gitu ya demi keutuhan hubungan ini. Sampai-sampai kayak kamu tuh gak mikir gitu ya, apakah selama kamu menjalin hubungan dengannya kamu tuh udah bahagia, apakah selama kamu menjalin hubungan dengannya tuh kayak sudah berapa banyak yang telah dia berikan ke kamu. Sampai kayak kamu tuh gak mikir seperti itu. Yang penting tuh
ya hubungan ini bisa bertahan dulu, ya bisa berkembang menjadi hubungan yang lebih baik, itu udah membuat diri kamu tuh cukup bersyukur gitu ya. Karena bisa berdiri sampai di titik ini tuh bukanlah sesuatu hal yang mudah. Sudah banyak sekali ya, ribuan air mata yang sudah kamu keluarkan ya dari mata kamu. Sudah banyak sekali ya luka batin yang kamu rasakan demi mempertahankan dia. Jadi kedepannya aku melihat tidak ada yang sia-sia. Semuanya akan terbayar apabila waktunya sudah tiba. Dan yang terpenting, yang aku membuat merasa salut sama dia, ya memang di masa lalu dia pernah rusak gitu ya. Di masa lalu itu dia pernah mungkin pernah berkhianat, mungkin dia pernah berbohong gitu. Tapi karena rasa cinta dia ke kamu yang begitu besar, dan karena dia tidak ingin kamu tinggalkan, sehingga dia membulatkan tekad dia untuk berubah menjadi versi terbaiknya seperti saat ini. Ya meskipun ya perubahan dia ini gak sempurna-sempurna amat, tapi kamu sebagai pasangan harus bisa mengapresiasi daripada dia gak berubah sama sekali. Karena ya mungkin tuh kayak terkadang tuh masih ada ya tindakan-tindakan kecil yang dia lakukan tuh yang terkadang membuat diri kamu tuh jadi ngambek ke dia gitu. Bahkan saat ini pun ada ya, kayak kamu tuh yang ngambek ke dia gitu, gara-gara ya mungkin dia tidak bisa menjadi apa yang kamu inginkan ya, ataupun mungkin dia tidak bisa menuruti keinginan kamu, ataupun mungkin dia terlalu ego gitu ya. Ada ya peperangan kecil-kecil kayak gitu ya, namanya juga hubungan. Terus dan saat ini tuh dia hanya bisa memandangi kamu dari kejauhan ya, mungkin hanya dari VC, mungkin ya dia hanya bisa memandang kamu dari foto kamu, karena itulah salah satu cara yang bisa dia lakukan untuk mengobati rasa kerinduan dia terhadap diri kamu. Karena apa daya dia gitu, saat ini dia memiliki keterbatasan gitu ya. Jangankan datang ke tempat kamu ya, hanya sekedar ya meluangkan waktu untuk berteleponan dengan kamu aja itu juga membutuhkan effort yang sangat kuat karena tersita ya dengan masalah pekerjaan. Tapi tenang ya, kamu gak perlu khawatir, karena segala sesuatu yang dia lakukan saat ini semata-mata demi masa depan hubungan kalian gitu. Karena dia tidak mau ya nantinya ketika dia menikah dengan kamu, atau sebaliknya kamu menikah dengan dia, semuanya itu akan berantakan gara-gara masalah finansial. Dia nggak mau seperti itu. Makanya mumpung saat ini ya dia masih belum terikat dalam sebuah hubungan pernikahan, makanya dia saat ini tuh ingin bekerja keras ya, menunjukkan kepada kamu tentang kesungguhan dia. Karena memang yang aku rasakan, dia bukanlah orang yang romantis, tapi dia tahu bagaimana cara mencintai kamu lewat tindakan nyata. Ya salah satunya dengan bekerja keras gitu. Karena pekerja keras yang dia lakukan saat ini itu juga terkadang tuh untuk kamu kok gitu. Karena ada juga ya di antara mereka ini yang biasanya tiap bulan tuh dia selalu menyisihkan sedikit rezeki dia buat kamu gitu ya. Mungkin dia beliin kamu voucher data kek ya, mungkin dia jajanin kamu ya, ataupun mungkin dia titipin uang ke kamu untuk orang tua kamu ya. Itu sebagai bentuk rasa sayang dia terhadap diri kamu. Jadi jangan dinilai salahnya dia terus gitu, karena sisi positifnya pun dia juga ada. Tapi memang gitu ya, terkadang tingkah laku dia inilah yang membuat kebaikannya itu jadi tertutupi gitu loh ya, karena dia menyebalkan ya, karena dia sering menguji mental kesabaran kamu, sehingga kayak kebaikan dia itu jadi tertutupi oleh tindakan yang menyakiti perasaan kamu. Dan di sini tuh wow, saya melihat ya saat ini tuh ada ya, nggak tahu entah ini dari keluarga dia atau dari keluarga kamu, kayak kamu tuh mengalami sebenarnya tuh kayak suatu tekanan gitu ya, kayak mengalami suatu tekanan. Mungkin kamu pernah ditanya entah sama keluarganya atau keluarga kamu, kapan kamu nikah gitu ya, kapan kamu nikah sama si dia, kapan kamu nikah sama si doi. Dan itu tuh kayak membuat diri kamu tuh jadi semakin merasa nggak nyaman
ya. Dan itu semua terjadi karena ya mungkin keluarga dia atau keluarga kamu tuh sudah cukup merasa nyaman ya terhadap kamu. Makanya kayak dari keluarga-keluarga dia atau kamu tuh kayak mendesak gitu ya, berharap agar kamu tuh bisa secepatnya menikah dengan dia gitu loh. Karena yang aku rasakan tuh dari keluarga dia kamu tuh mendapatkan dukungan penuh loh. Dan dari keluarga kamu pun juga sepertinya merasa seneng ya sama dia gitu. Makanya kayak di sini tuh ada desakan ya, desakan dari orang-orang di luar gitu ya. Maksudnya itu kayak orang-orang yang ada di sekitar kamu gitu, untuk kamu tuh biar secepatnya bisa bersatu sama dia. Ya jatuhnya tuh kayak terkadang gimana ya, kayak waktu kumpul-kumpul keluarga pasti ujung-ujungnya ditanya gitu ya, kapan kamu married, kapan kamu nikah sama dia, gimana nih calonnya yang dulu gitu, apakah kamu masih sama itu atau tidak. Jadi kayak itu udah pertanyaan klasik yang sudah sering kamu hadapi. Tapi kamu jangan berkecil hati, gunakan hal tersebut sebagai motivasi diri untuk menjadi pribadi yang lebih kuat secara mental gitu ya. Karena kan zaman sekarang banyak nih orang-orang yang mentalnya itu rapuh ya, karena mereka kurang bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita, karena kurangnya rasa percaya diri. Karena di zaman yang sekarang tuh yang aku rasakan ya, banyak sekali orang-orang yang kayak ya ini ya, mudah menilai gitu ya, mudah menilai orang lain tanpa melihat faktanya. Jadi itu yang membuat kayak generasi sekarang tuh mentalnya mudah jatuh gitu, karena dia tidak bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam pikirannya. Karena ketika dia mau mengekspresikan gitu ya, takutnya dihujat lah, takutnya di komen inilah, di komen netizen lah. Tenang ya, karena yang menjalani itu kamu. Jadi kayak kamu tuh nggak perlu mengurusi ya urusan orang lain. Terus dan di sini tuh aku melihat ya, dikala saat ini dia sepertinya sudah mulai menjadi pribadi yang lebih baik. Aku juga melihat ya bahwa di sini tuh kamu juga terkadang tuh memiliki rasa ketakutan tersendiri, di mana rasa ketakutan terbesar kamu saat ini ya, kamu takut apabila terjadi pertikaian lagi, atau terjadi pengkhianatan lagi, atau terjadi kejadian-kejadian seperti apa yang kamu alami di masa lalu. Karena memang ya menurut aku tuh sebagian di antara kamu ini sepertinya kayak punya trauma gitu ya, kayak punya luka batin yang sepertinya masih melekat sampai detik ini, sehingga terkadang tuh membuat diri kamu kayak jadi sering banget dihantui rasa ditinggalkan oleh orang-orang yang telah kamu perjuangkan atau telah kamu sayangi ya. Tapi ya menurut aku tuh kamu harus bisa ya berjalan ke depan ya. Mungkin mengingat ke belakang boleh ya, tapi hal itu gunakan sebagai motivasi diri untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Dan jangan terlalu berlarut-larut ya sama trauma apa yang pernah terjadi di masa lalu, karena itu tidak akan membuat hidup kamu berkembang. Karena kita ini berjalan ke depan ya, bukan berjalan ke belakang. Jadi kayak ya saat ini cobalah untuk selalu berpikir positive thinking, karena percayalah apa yang kamu pikirkan itulah energi yang akan terjadi. Jika kamu selalu berpikir negative thinking, maka jangan salahkan apabila energi-energi negative thinking itu juga akan terjadi ke depannya. Begitu pula juga sebaliknya. Ketika kamu bisa berpikir positive thinking, ya maka ke depannya hal positif-positif juga akan datang ke kamu. Ya. Jadi di sini tuh kayak kamu harus bisa berjalan ke depan. Rasa takut boleh, tapi terlalu berlarut-larut dalam trauma jangan ya, karena itu tidak akan membuat hidup kamu merasa bahagia dan berkembang. Karena di sini menurut aku tuh kamu takut ya apabila pertengkaran hebat kembali terjadi, karena kamu tuh sempat banget gitu ya merasa tersakiti pada saat pertengkaran yang terjadi di masa lalu gitu ya. Bener-bener kayak ya kamu takut banget gitu ya sama dia, karena dia tuh kayak bener-bener kayak ketika dia marah itu kayak bisa menjadi pribadi yang lain gitu, seolah-olah bukan dia. Kayak emosinya susah dikontrol gitu ya. Dia bener-bener kayak menjadi orang lain, bukan seperti dia kayak gitu. Dan di sini tuh dalam waktu dekat ya, dalam waktu dekat
kamu harus bisa lebih ya menjaga mentalitas emosional kamu, karena dalam waktu dekat akan ada potensi perselisihan yang terjadi antara kamu dan dia, karena mungkin ya beberapa di antara kamu ini sepertinya ada tuntutan terhadap dia, dimana kayak kamu tuh menuntut masalah waktu atau masalah kesibukannya. Karena memang akhir-akhir ini yang aku baca dari energi hubungan kamu ya, dia ini kayak terlalu sibuk ya dengan urusannya, sedangkan kamu ini merasa terabaikan ya, merasa tidak mendapatkan sentuhan kasih sayang ya dari seseorang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu. Kayak kamu tuh merasa tidak dipedulikan gitu ya. Apakah aku tuh sampai detik ini masih prioritas utama bagi diri kamu atau tidak gitu? Karena kok makin kesini hubungannya makin kesana gitu ya, makin kesini tuh kok kayaknya kamu terlalu sibuk dengan urusan kamu. Ya is okay, aku tahu bagaimana kesibukan pekerjaan kamu, tapi setidaknya luangkanlah waktu walaupun hanya sedetik ya untuk diriku. Karena bagaimanapun juga hubungan tanpa adanya komunikasi yang baik ya, itu akan menjadi sebuah hubungan yang akan percuma dan sia-sia. Karena komunikasi merupakan pondasi ya, pondasi awal dari kekuatan sebuah hubungan gitu. Karena di mana-mana ya, jangankan yang masih pacaran gitu ya, orang yang sudah menikah aja tanpa adanya komunikasi bisa terjadi adanya perceraian, gimana yang masih ikatannya masih pacaran gitu ya, yang ikatannya itu kayak masih PDKT-an gitu ya. Karena komunikasi itu sangat perlu. Dan di sini juga yang perlu kamu waspadai dan harus kamu lakukan ya, karena saya melihat akhir-akhir ini ya, indikasi hubungan kamu tuh kayak kurangnya keterbukaan ya, entah kamu kurang terbuka ke dia atau dia yang kurang terbuka ke kamu, sehingga terkadang tuh memicu rasanya kecurigaan. Kayak seolah tuh jangan pernah ada dusta di antara kita, karena itu akan menghancurkan segalanya. Jadi ya apabila ada sesuatu hal yang ingin kamu katakan ke dia, katakanlah gitu ya, mau dia terima atau enggak itu urusan belakang. Yang penting kamu sudah mengutarakan dulu apa yang menjadi unek-unek kamu selama ini ya. Dan dia pun juga sebaliknya, apabila dia merasa ada sesuatu hal yang membuat dia enggak merasa nyaman tentang diri kamu, ya udah kamu juga harus siap gitu ya menerima segala kritikan gitu. Karena itu sifatnya juga membangun demi kebaikan hubungan ini. Karena apabila lama-lama hal ini dibiarkan, itu bisa mengancam kondisi hubungan kamu gitu. Jadi kayak bener-bener ya harus ada perbaikan ya. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif, dan mudah-mudahan ya ini bisa memberikan awal yang baik, awal pencerahan yang baik buat kalian semuanya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, silahkan kalian bisa hubungi kontak admin ya, nomor kontaknya ada di bawah deskripsi video ini. Oke guys, bye bye, terima kasih.